Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita semua kembali lagi dalam ibadat sekolah minggu edisi 18 Juli 2021. Pada saat sekolah minggu hari ini, adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa. Ada kakak sendiri, kakak Esther sebagai koordinator, ada kakak Ellen sebagai MC, ada kakak Lia dan kakak Astuti sebagai pemandu gerak, ada kakak Felis sebagai pemusik, ada kakak Ita sebagai doa pembuka, ada kakak Sofia sebagai pembawa firman Tuhan, dan ada juga kakak Wati sebagai doa syafaat, dan ada kakak-kakak dari lingkungan pelayan 5 yang bertugas merekam dan mengedit video ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita dalam sekolah minggu online edisi Minggu 18 Juli 2021. Apa kabar adik-adik semua? Besar harapan kakak bahwa adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan Yesus pastinya. Kakak mau mengajak adik-adik semua yang masih sibuk dengan aktivitas adik-adik masing-masing. Mari adik-adik tinggalkan sejenak aktivitas adik-adik. Adik-adik mau duduk yang tenang, duduk yang manis, karena kita mau puji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab dari pengajar yang luar biasa. Karena itu, kakak Ellen akan memperkenalkan kakak-kakak yang bertugas dalam sekolah minggu online pada minggu ini. Yang pertama ada kakak Esther sebagai koordinator, ada kakak Astuti, hai kakak Astuti, ada kakak Lia dan kakak Astuti ini berperan sebagai pemandu gerakan. Kemudian ada kakak Feli, halo kakak Feli bertugas sebagai pemain musik. Kemudian ada kakak Ita yang akan membawa doa pembukaan. Kemudian ada kakak Sofi sebagai pembawa firman, dan ada kakak Wati sebagai doa syafaat. Kemudian ada pengajar dari lingkungan pelayanan 5 yang bertugas sebagai perekam dan pengedit video kita pada minggu ini. Karena itu kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kalian ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan dengan nyanyian Matahari Bersinar Terang dan Bapa Berhak. Semangat ya! Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Tapi sebelum daripada itu kita angkat pujian Ibu Jari. Jari manis buat
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami akan kedapat hadirat Tuhan. Kami anak-anakmu sangat bersyukur, berterima kasih karena cinta kasih Tuhan. Tuhan masih menjaga kami anak-anakmu hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu online kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan bersama-sama dengan kami dan awal pertengahan boleh berakhirnya ibarat sekolah minggu online kami hingga berakhirnya dengan baik. Hingga kami hanya kepadamu kami datang berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik adik-adik, sekali lagi kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian semangat yaitu KASI. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu kita angkat pujian, baca kitab suci. Oke, shalom adik-adik. Kakak harap adik-adik semua dapat duduk yang manis. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita semua siapkan hati kita dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Nya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang kami pakai pada saat ini. Mari Engkau memberkati jaringan dan device yang kami gunakan, biarlah dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga memohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan setiap kata-kata-Mu yang akan disampaikan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba juga berdoa, memohon biarlah hikmat-Mu terus menaungi hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan dapat tertanam pada hati adik-adik pada yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga adalah orang yang berdosa. Kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 12 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Kakak ulangi sekali lagi. Firman Tuhan terambil dari Matius 12 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Oke, kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya.
sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kakak mau izin untuk meletakkan Alkitab, biar kakak bisa menggerakkan sedikit gerakan buat adik-adik dapat lebih memahami. Kata orang seperti itu karena adik-adik akan lebih memahami jika ada gerakan tubuh atau sesuatu yang bergerak. Oke, sekarang kakak akan masuk di dalam firman Tuhan yang ingin kakak bagikan. Namun pertama kakak mau minta adik-adik semua untuk coba pikirkan satu buah saja yang pernah adik-adik makan. Oke, dipikirkan, kalau sudah di-keep atau disimpan dalam hati, disimpan. Kalau ada teman-teman yang di samping, boleh diberitahu kepada teman-teman yang di samping buah apa yang pernah dimakan. Oke, pasti buah yang sudah pernah dimakan ini pasti rasanya pasti manis atau kelihatannya pasti sangat-sangat begitu bagus atau begitu menggoda istilahnya. Nah, mungkin ada yang pernah makan buah apel, atau ada yang pernah makan buah stroberi, atau buah salak, atau buah semangka, apapun itu. Pasti kakak rasa adik-adik semua menyukai buah itu. Nah, apa yang kakak mau masukkan di sini? Nah, yang kakak ingin bagikan yaitu yang dikatakan dalam firman Tuhan, sebuah pohon dikatakan dapat dikenal dari buahnya, dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebuah pohon dikatakan dapat dikenal itu dari buahnya. Sama kayak adik-adik nih yang waktu sedang memikirkan suatu buah, kayak misal memikirkan buah apel, langsung pasti oh iya ini pasti dari pohon apel. Nah, tidak mungkin buah apel dari pohon salak, tidak mungkin kan? Nah, sama juga seperti adik-adik nih. Firman Tuhan disampaikan dengan perumpamaan, begitu juga dengan kakak mau menyimpulkan atau mau meringkas buat adik-adik. Nah, adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, apa yang seharusnya adik-adik hasilkan atau adik-adik dapat ceritakan, dapat bagikan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini juga berbicara tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaannya. Nah, kakak harap adik-adik semua pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulutnya. Oke. Nah, tapi mungkin ada yang berpikir seperti ini. Kakak, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Kak, saya tidak pernah membantah, atau kak, saya tidak pernah menjatuhkan teman-teman dengan sebuah kata-kata. Oh, kakak pikir, kakak rasa itu belum cukup atau belum benar. Nah, kakak mau mengajarkan apa yang harus adik-adik lakukan melalui firman Tuhan yang didapat pada hari ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada 4 hal yang harus dilakukan atau diingat yang ingin kakak bagikan, yaitu 4 kata magic atau the 4 magic words. Nah, yang pertama ada kata excuse me atau kata permisi. Ingat ya baik-baik adik-adik, kata pertama adalah kata permisi yang ingin kakak mau adik-adik semua dapat ingat dan juga mau melakukannya. Yang pertama, kata permisi ini adik-adik dapat lakukan ketika melewati depan orang atau melewati
kumpulan orang yang sedang duduk berbicara. Nah, atau kata permisi ini juga kayak kakak kasih contoh, mungkin pernah waktu masih sekolah offline, pasti kalau mau izin ke toilet atau ke kamar mandi pasti harus izin ke ibu. Bu, izin ke kamar mandi, seperti itu. Nah, pasti ini sudah sering sekali diajarkan di sekolah. Nah, kakak ingin mengingatkan kembali lagi kata ini untuk bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak terang Tuhan, sebagai anak-anak terang. Yang kedua, kata kedua yaitu kata please atau kata minta tolong. Nah, kata minta tolong ini pasti yang kakak rasa, kakak dengarkan di sekitar kakak itu sudah jarang diucapkan oleh adik-adik kakak atau orang-orang di sekitar kakak untuk minta tolong, mengucapkan kata minta tolong. Nah, ini kakak harap adik-adik semua bisa nih melihat kembali untuk mengingat kembali kata minta tolong ini. Dan kata minta tolong ini seperti kayak minta tolong teman untuk mengambil sesuatu, misal mengambil air, atau minta tolong papa dan mama untuk sendok makan, untuk makan, misal ketinggian nasinya atau lauknya ketinggian. Jadi minta tolong, selalu ucapkan kata minta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Lalu kata yang ketiga yaitu kata sorry atau kata maaf. Nah, kata maaf ini juga kakak sudah sering sekali lupa atau sudah sering kali kurang didengar saat ini. Nah, kakak harap adik-adik juga dapat kembali mengingat kata maaf ini dan mau melakukannya. Nah, kata maaf ini seharusnya dilakukan pada saat apa? Pasti adik-adik juga sudah tahu kata maaf ini dilakukan ketika dikeluarkan ketika adik-adik melakukan kesalahan. Nah, semisal kakak kasih contoh ya, waktu adik-adik melakukan kesalahan seperti kayak saat bermain dengan teman-teman tidak sengaja menjatuhkan teman-teman saat berlari. Nah, dengan kesadaran sendiri adik-adik harus sebagai anak-anak Tuhan ingat kembali kata ini, apa yang harus diperbuat setelah melakukan kesalahan, yaitu meminta maaf. Oke. Yang terakhir, the most important atau yang paling penting dari 4 kata atau 3 kata yang telah diucapkan, yang pertama ada kata yang paling penting yaitu kata thank you atau kata terima kasih. Wah, ini kenapa kakak bilang paling penting? Karena dari kata thank you ini atau kata terima kasih ini, adik-adik juga dapat membagikan kebahagiaan. Wah, kalau sudah jadi anak Tuhan terus bisa dapat membagikan kebahagiaan, itu suatu privilege atau suatu nilai, suatu kebahagiaan yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, kenapa kakak bilang bisa dapat membagikan kebahagiaan? Nah, sekarang kakak kasih contoh. Coba adik-adik rasakan atau ingat kembali apa yang pernah adik-adik bagikan kepada orang lain atau kepada teman, misal bagi permen atau bagi gula-gula. Nah, ketika adik-adik bagi terus ada teman yang mengucapkan kata terima kasih, pasti itu rasanya kayak dalam hati itu pasti rasanya lega atau ada sesuatu yang kayak benar-benar wah, kayak ada suatu energi tambahan untuk kayak ingin membagi lagi atau ingin terus berbagi, karena setiap kata terima kasih yang dikeluarkan itu juga dapat membagi kebahagiaan. Nah, kakak harap adik-adik juga seperti itu ketika menerima sesuatu, menerima hadiah dari orang tua, dari teman-teman atau dari orang di sekitar, selalu ingat untuk mengucapkan kata terima kasih. Nah, itu 4 kata yang perlu adik-adik lakukan untuk di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, sekarang nih kakak mau ajar yang terakhir. Yang terakhir dikatakan bahwa apa yang
kamu ucapkan itu akan diuji atau dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, dipertanggungjawabkan itu sama seperti diuji. Nah, kalau adik-adik pada saat nanti pada hari penghakiman, nah Tuhan Yesus tanya nih, misal namanya kakak sebut salah satu contoh nama Elton, nama kamu sudah mengucapkan kata-kata apa saja nih yang benar-benar menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Nah, mungkin itu salah satu contohnya. Nah, ketika ditanya itu, kalau kakak ada di posisi itu, mungkin kakak akan rasa takut. Kenapa kakak rasa takut? Karena kakak rasa kakak belum cukup baik untuk bilang bahwa kakak sudah mengucapkan setiap kata-kata yang memotivasi atau mengucapkan empat kata ini sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, kakak harap adik-adik kembali mengingat lagi apa yang harus menjadi tanggung jawab adik-adik di dunia ini untuk menjadi anak-anak terang yang terus mengucapkan hal-hal yang membangun, yang memotivasi. Tidak harus mengucapkan firman Tuhan setiap hari di jalan atau mengingatkan teman firman Tuhan seperti ini, tidak. Tapi kata-kata itu harus membangun tentunya, dan tentunya harus memotivasi, atau juga dapat berbentuk teguran ataupun kritik buat teman-teman itu bisa dapat berubah seperti itu. Berubah dalam artian berubah menuju arah Kristus atau bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itu yang bisa kakak bagikan pada hari ini. Kakak harap adik-adik dapat mengingat empat kata ajaib tadi. Yang pertama adalah permisi, yang kedua adalah minta tolong, yang ketiga adalah maaf, dan yang keempat yang paling penting yaitu kata terima kasih. Oke, kakak juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan pada sampai saat ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari semua kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Kami juga memohon ampun ya Tuhan Yesus, jika seringkali kami egois dan lupa akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat dan melalui setiap perkataan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan ke ibadah kami selanjutnya. Mari Engkau memberkati kami dan berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk melewati setiap sesi pada sekolah minggu hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Diingatkan kembali kepada adik-adik, selesai sekolah minggu, adik-adik dapat memberikan persembahan adik-adik kepada kakak-kakak pengajar di lingkungan adik-adik. Sambil tunggu persembahan dijalankan, kita angkat pujian Tuhan cinta semua anak. Juga
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita duduk dengan tenang, kita mempersiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih setia, pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seminggu lamanya Engkau menyertai kami semua ada dalam keadaan sehat dan penuh semangat dan sukacita. Kami bersyukur pada hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali lewat sekolah minggu online yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu kiranya firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami semua boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kami melangkah memasuki hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan di sepanjang minggu yang baru yang kami jalani. Biarlah kami senantiasa ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan bangsa dan negara terkait dengan pandemi virus corona yang masih semakin mengganas ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tolong selamatkanlah akan kami. Biarlah kami semua anak-anak-Mu senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Berkati pemerintah, berkati gereja, berkati semua orang yang berupaya keras dalam mencegah penularan pandemi ini. Biarlah semuanya diberi kekuatan hikmat dari Tuhan agar semuanya dapat boleh berjalan dengan baik. Kami sebagai anak-anak pun boleh taat mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk Bapak dan Mama yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkati mereka dalam segala tugas karya pekerjaan mereka. Bersama dengan keluarga kami, kakak beradik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Engkau menolong memberkati mereka semua. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami juga ke dalam tangan Tuhan dalam memasuki pendidikan yang baru. Tuhan kiranya menolong menyertai kami dengan hikmat dan kuasa-Mu lewat pembelajaran online yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak pengajar yang Engkau tempatkan di Jemaat Karmel Fatululi. Kiranya Engkau menolong mereka semua dengan hikmat dan kuasa-Mu agar dalam pelayanan yang mereka jalankan mereka boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini agar persembahan syukur ini dapat menjadi alat bagi pekerjaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya di Jemaat Karmel Fatululi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke dalam hidup dan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan kiranya menyertai dan melindungi kami di sepanjang minggu yang baru agar kami semua senantiasa terpelihara dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan kiranya damai sejahtera dan pertolongan dari Allah Bapa senantiasa melingkupi dan menyertai kami semua mulai dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Kakak-kakak berharap adik-adik semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa kita akan berjumpa lagi dalam ibadat sekolah minggu selanjutnya. Shalom.